Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal kompetensi teknis guru P3K tahun 2021. Namun sebelum itu, teman-teman bantu dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. Silakan simak sampai selesai. Nomor 1. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. C. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. D. Membuat konkret konsep yang abstrak. Atau E. Menampilkan objek yang kecil. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Membuat konkret konsep yang abstrak. Sebenarnya untuk jawaban B juga benar, yaitu menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Namun yang paling tepat di sini itu bagian D. Selanjutnya nomor 2. Yang tidak termasuk dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi profesional, atau E. Kompetensi keahlian. Jadi yang ditanyakan di sini itu yang bukan, dan jawabannya itu adalah bagian E. Kompetensi keahlian. Untuk kompetensi pedagogik itu seperti strategi, metode, atau teknik dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian untuk kepribadian itu seperti personal yang dimiliki oleh guru. Kemudian ada kompetensi sosial, yaitu tentang cara berinteraksi guru dengan peserta didik, dengan orang tua peserta didik, ataupun dengan pendidik yang lainnya. Kemudian ada kompetensi profesional, yaitu tentang bagaimana materi atau pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Kemudian nomor 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai kompetensi yang telah ditetapkan disebut A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Indikator, D. Kecakapan hidup, atau E. Kompetensi lulusan. Ya, jawabannya adalah bagian D. Kompetensi dasar. Ya, ini jelas ya, kompetensi dasar. Kemudian nomor 4, kriteria, acuan, atau pedoman dasar dalam menentukan minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan atau SKL, B. Standar batas minimum kelulusan, C. Ambang batas minimum lulus, D. Nilai ketuntasan minimal, atau E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ya, jawabannya adalah bagian E. KKM, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Mungkin di sini teman-teman banyak yang menjawab bagian A, standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, untuk SKL itu merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi jelas ya perbedaan antara SKL dan KKM. Lanjut ke nomor 5. Seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu disebut A. Silabus, B. RPP, C. Kurikulum, D. Standar isi, atau E. Standar Nasional Pendidikan. Dan jawabannya adalah C. Kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nomor 6.
Dalam teori belajar ini, guru atau pendidik berperan membantu agar proses belajar siswa berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikir atau cara pandang siswa dalam belajar. Guru tidak dapat mengklaim bahwa statusnya cara yang tepat adalah sama dan sesuai dengan kemampuannya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Teori kognitif, B. Teori behavioristik, C. Teori humanistik, D. Teori konstruktivistik, atau E. Teori afektif. Dan jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Teori konstruktivistik. Nah, ini sangat jelas ya, yaitu teori konstruktivistik. Nomor 7. 1. Membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Analisis silabus. 4. Membuat kunci. 5. Menyusun pedoman penskoran. 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal yang benar adalah A. 3, 2, 1, 6, 5, 4. B. 3, 2, 1, 5, 6, 4. C. 6, 5, 4, 3, 2, 1. D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau E. 3, 2, 1, 6, 4, 5. Dan jawaban yang paling tepat adalah bagian E, yaitu 3, 2, 1, 6, 4, 5. Itu yang pertama itu menganalisis silabus, kemudian menyusun kisi-kisi, lalu membuat soal, kemudian menyusun lembar jawaban, selanjutnya membuat kunci, dan terakhir menyusun pedoman penskoran. Nomor 8. Ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. B. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Membangkitkan namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa yang lainnya. E. Membiarkan saja karena sangat memungkinkan siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. Dan jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Ya, sangat jelas ya bagian A. Itu memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jadi ciri sebagai guru profesional itu kita harus dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk membangkitkan semangat belajar dari seorang siswa. Kemudian nomor 9. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. B. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. C. Saya bekerja sama dengan orang tua siswa untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian B, itu memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Ya, hampir sama seperti di soal nomor 8 tadi, yaitu sebagai guru profesional kita dituntut untuk kreatif, inovatif, dan memanfaatkan alam sekitar untuk menggunakan sebagai media dan sumber belajar. Nomor 10. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamannya. C. Menyerahkan keputusan kepada siswa. D. Menyerahkan keputusan kepada kepala sekolah.
Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya untuk mengikuti jadwal kelas yang lain. Dan jawaban yang paling tepat adalah bagian E, ya sangat jelas, yaitu memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Ya, oke teman-teman, sekian dulu untuk video pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terakhir, jangan lupa untuk like, komen, serta share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.